Selamat malam semuanya. Seperti biasa hari Rabu malam, Just You Up hadir untuk menemani malam dari teman-teman YB semuanya. Di mana YB Sekuritas akan menghadirkan topik-topik yang menarik. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas IHSG menjelang meeting The Fed. Kira-kira keputusannya akan seperti apa? Apakah benar akan ada pemotongan suku bunga? Jadi nanti kita juga akan melihat dampaknya keputusan dari The Fed ini terhadap IHSG kita. Kita juga akan membahas saham dan sektoral mana yang menarik untuk dilihat. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Hendy Santoso. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Just You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan topik kita, bisa langsung aja ditulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar ya. Selamat malam, ini ada Alung Fior. Malam, kemudian ada Hendri Ang. Malam Ci, selamat malam juga. Oke, saya coba invite Hendy untuk bisa bergabung. Selamat malam. Malam, Ci. Hendy, lama banget gak ketemu nih kita nih. Iya nih, Ci. Apa Kemarin yang kabar? kabar baik. Kemarin kenapa? Kemarin kan bukan sama Cici, sama Koremon. Betul. Ini Hendy lagi di mana nih? Kayak lagi di luar rumah nih. Iya, lagi di kafe. Asik, lagi nongkrong-nongkrong cantik nih kayaknya ya. Iya. Hen, ini kan kita malam hari ini membahas tentang IHSG kita Mm-mm, menjelang FOMC meeting atau mm-mm, meetingnya The Fed tentang mm-mm, keputusan cut rates, pemotongan suku bunga. Dan mm-mm. ini kayaknya sebuah topik yang bikin penasaran juga, harap-harap cemas gitu. Tapi emang sebenarnya nih ya, menjelang FOMC meeting ini investor pada waspada, tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh atau efeknya terhadap ISG kita? Sebenarnya FOMC ini efeknya itu tidak secara serta-merta langsung. Hmm. Karena karena itu kan kebijakan global yang sebenarnya kalau kita nilai itu tidak pasti berefek langsung ke Indonesia. Hanya saja kalau misalnya ada yang berhubungan dengan suku bunga, dengan keadaan-keadaan global seperti perang itu pasti ada efek. Nah, contohnya sekarang itu ya eh, Fed Fed rate ya, yang Hmm. 96% itu akan di-cut di September. Jadi sentimen positifnya apa? Sentimennya ya sebenarnya kalau saya lihat The Fed itu kalau memang dia beneran cut itu yang pertama yang perlu saya perhatikan itu tone dari uh, Jerome Powell pada saat dia FOMC meeting nanti subuh di jam kita itu tone-nya seperti apa? Apakah dia dovish atau hawkish? Kalau Apa dia tuh? sebenarnya hawkish itu dia masih seperti dilema atau mungkin dia belum pede dengan ekonomi yang ada. Kalau dia dovish, dia berarti sudah bullish. Artinya ya kurang lebih seperti itu. Sehingga tone-nya itu mempengaruhi market lagi. Kayak waktu itu pemotongan suku bunga yang terakhir sebenarnya tone-nya tidak terlalu oke. Hmm. Jadi market juga waktu itu meresponnya tidak terlalu gimana ya. Hanya saja kebijakan Trump yang membuat Indonesia itu di pause tarifnya itu menjadi sentimen positif sehingga IHSG terus naik sampai hari ini bikin ATH baru. Jadi kalau aku ngelihatnya eh, ketika dia mengangkat suku bunga yang pada kali ini itu lebih ke bukan antisipasi tapi sudah takut akan terjadi gitu lah. Jadi beda. Kalau dia antisipasi itu kan sebenarnya belum kejadian nih, dia udah jaga-jaga gitu loh. Tapi ini tuh udah kejadian. Contoh kalau kita ngomong kayak inflationnya itu juga
Kalau kita ngomong bau sampai tekan sampai 2%, 1% itu nggak mungkin. Inflasinya rata-rata mereka 2%, 3%-an. Jadi itu pun sudah stabil. Tapi yang menjadi permasalahan itu kan NFP. Di mana NFP mereka, non-farm payroll mereka itu menurun. Kemudian ditambah dengan jobless claim mereka yang juga menurun. Nah, kemudian kemarin keluar data retail sales-nya naik. Saya bilang ke ada teman-teman di YB Sudirman nanya, berarti bagus dong ekonominya putar. Saya bilang, logikanya nggak gitu sih kalau di aku ya. Kalau aku pikirnya, kalau kamu dalam satu ekonomi, ternyata di dalam negaranya penganggurannya tinggi, berarti kan hanya segelintir orang yang berjalan. Berarti ekonomi bergerak hanya gara-gara segelintir orang. Berarti orang yang dalam notabene pengangguran itu tidak spending. Sehingga kalau misalnya dia tidak spending, berarti ekonomi itu dikategorikan kalau menurutku tidak sehat karena hanya segelintir orang. Kalau segelintir orang ini goyang juga, habis ekonominya. Oke. That's why ini pemotongan suku bunga ini bisa ditangkap dengan sentimen positif tapi jangka pendek. Karena kalau dia cut suku bunga, tidak langsung masuk ke Indonesia permasalahannya. Flow dari mereka itu pasti akan masuk ke emerging market lain. Bisa jadi masuk ke China dulu, masuk ke India dulu, masuk ke Taiwan dulu, dan lain sebagainya. Baru dia masuk ke Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya The Fed ini diprediksi untuk cut rates atau memotong suku bunga, artinya buat pasar modal IHSG kita itu hanya euforia sesaat atau jangka pendek aja ya, bukan menjadi katalis jangka panjang ya. Betul. Yang perlu kita perhatikan malah kebijakan-kebijakan yang berlaku dari Indonesia. Contoh, kayak BI rate juga turun tadi 25 basis point. Itu menjadi 4% kalau nggak salah. 4% lebih kalau nggak salah. Kemarin kan 5% ya. Nah, kemudian dari Pak Purbaya, Menkyu kita yang baru juga menggelontorkan 200T. Nah, yang menjadi masalah adalah perbankan kita itu tidak siap. Yang aku lihat ya, mereka kebingungan sendiri. 200T, oke, 200T ada beberapa banyak bank mendapat banyak. Itu banyak. Ada makan dari pidatonya Pak Purbaya malah ada bank yang hanya siap menerima 7T, which is porsi dia 50T. Itu kan banyak banget. Oke, sekarang logikaku adalah, oke, kamu dapat uang segitu banyak. Kamu mau spending keluar supaya orang pembelian, benar nggak? Supaya orang beli, orang spending dan sebagainya. Permasalahannya kalau ekonomi di Indonesia itu tidak gerak, itu kan percuma langkah itu. That's why saya melihat BI rate-nya diturunkan dengan apa namanya itu tadi kucuran dana 200T ke Bank Himbara menurut saya bisa jadi kombinasi yang positif kalau dijalankan dengan benar ya. Iya, iya. That's why mesti kita lihat lagi bank-bank itu menyalurkan dananya untuk apa dulu. Kalau ternyata menyalurkannya benar, misalnya contoh dia untuk bunga kredit diturunkan apa segala macam yang bikin orang bisa spending, is good gitu loh. Jadi orang bisa spending lagi, jadi ekonomi bisa muter. Oke, ini pas banget ada yang nanya nih dari Cokro Hutomo. Kok apakah 200T ini bisa menjadi blunder? Itu tadi sudah sedikit dijawab sama Henry bahwa kalau 200T ini dijalankan dengan baik bisa menjadi sesuatu yang positif, tapi kalau dijalankan dengan salah bisa menjadi blunder juga gitu ya? Iya, kalau misalnya ternyata hanya kepentingan 200T itu diserap oleh kepentingan beberapa oknum tertentu yang kita sebut oknum lah ya, itu sebenarnya nggak sehat, hanya segelintir orang. Sedangkan yang harus dinikmati adalah seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang harus menikmati itu menengah ke bawah karena Indonesia itu porsi menengah ke bawahnya yang besar. Oke. Kemudian ada yang nanya juga nih Hen dari Sky Megan. Bank hanya sanggup 7T tadi ya, menyerap 7T sesuai dengan statementnya Pak Purbaya. Tapi jadi apakah bisa menyebabkan kredit macet karena bank hanya dikenakan 4% dari bunga? Dikenakan 4% bunga dari Menteri Keuangan. Kredit macet kalau kredit macet itu kembali lagi ke ekonomi dong. Orang bisa menyebabkan kredit macet itu kan berarti orang tidak mampu bayar.
Orang yang Betul. minjam nih, kreditur ya, tidak mampu membayar. Benar nggak? Nah, kalau dia tidak bisa membayar, berarti ekonomi dari usaha dia itu tidak jalan. Kenapa ekonomi usaha tidak jalan? Kembali lagi ke pemerintah. Suku bunganya seperti apa? Kalau ternyata suku bunganya masih tinggi banget, itu akan menjadi PR. That's why kalau BI Rate menurunkan suku bunga, menurutku ini satu sentimen yang oke. Karena kenapa? Eh, Daya belinya mulai ada kalau kita lihat. Oke, Tapi oke. ini masih proyeksi ya. Karena kan ini baru diturunkan nih dan dana baru dikucurkan. Jadi kita mesti lihat ke depannya proyeksinya seperti apa. But yang pasti adalah kondisi ekonomi dunia itu eh, masih bergantung sama keputusan The Fed. Karena ada proyeksi mengatakan September dan nanti Desember The Fed masih akan cut suku bunga. Tapi apakah benar ya kita nggak tahu gitu loh. Kembali lagi ke data ekonomi yang ada nanti akan dirilis. But for now yang perlu kita lihat adalah okay, kalau memang ini adalah sentimen positif ya udah enjoy the ride dulu. Kita nggak perlu Oke, khawatir. At oke. least kita bisa lihat by technical. Is it good or not? Itu kita bisa lihat by technical dari perbankannya sendiri itu seperti apa. Oke, kalau kita ngomong kayak Bank Mandiri, apakah oke? Kita lihat technical aja masih downtrend kok. Kita lihat Bank BRI-nya gimana? Udah mulai oke. BNI-nya gimana? Udah mulai oke. That's why itu pasti ada something nih nanti nih yang akan dikerjakan oleh mereka. Oke, oke. Jadi kita lihat dulu, tapi kalau misalnya memang ini sekarang sentimennya sedang positif, ya udah riding the wave aja gitu ya. Yes. Nah, Hen, kalau misalnya selain suku bunga nih, tadi kan Henry Hmm. bilang sebenarnya kalau dari The Fed itu tidak langsung ada impact-nya ke Indonesia gitu. Lebih akan punya Hmm. impact tuh ketika dari faktor internal atau faktor ISG atau faktor ekonomi di Indonesia itu sendiri. Tapi Hmm. selain faktor suku bunga, ada nggak Hmm. faktor global atau faktor internal yang juga berpengaruh terhadap ISG kita yang mungkin harus diperhatikan oleh para trader? Kemarin demo, Yang mana? Kan udah bulan ya lalu, udah tenang. iya, tapi kan itu membuat orang itu jadi eh, kayak panik gitu loh. That's why yang aku lihat adalah waktu itu saya teriakin itu untuk beli. Nah, kadang-kadang itu hal-hal lucu seperti ini tuh membuat orang fear. Apalagi Betul. IHSG udah di atas, ya, apalagi Hmm. IHSG udah di atas. Itu orang akan fear. Nah, Tak- saya bilang waktu itu adalah momen yang paling tepat kalian cari emiten yang murah, emiten yang lagi hoke, yang lagi ditahan, kalian beli. Mhm. Mostly pada naik balik kok gitu loh. Jadi salah satu faktornya seperti itu. Kemudian yang kita perlu perhatikan dari selain suku bunga ya, kita perhatikan gejolak politik. Oke. Gejolak politik, kemudian kayak kemarin perang perang di mana-mana ya, perang Rusia Ukraina belum selesai, masih ada Israel serang mana lagi kemarin aku nggak tahu sudah. Kemarin terakhir kalau nggak salah Qatar ya, Qatar, kemudian ada di Gaza juga. Jadi perang itu sudah menjadi hal yang biasa kalau aku lihat respon di market. Yang sekarang yang lagi hype adalah pemangkasan suku bunga Oke, oke. seperti Nah, itu. kalau dengan The Fed menurunkan suku bunga, sektor apa nih Hen yang kira-kira akan paling diuntungkan? Apakah perbankan, apakah properti, ataukah mungkin customer goods? Perbankan mungkin tidak langsung karena mereka nggak mungkin langsung turunin suku bunga secara tiba-tiba. Suku bunga mereka ya, bunga kredit, bunga pinjaman nggak mungkin langsung turun. Nah, yang paling terdampak itu pasti teknologi. Oke. Teknologi, kemudian properti, Mhm. kemudian nextnya itu baru pelan-pelan ke finance. Oke. Seperti Kalau itu udah siklusnya sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat oke. kayak tech itu di this month aja plus 2,35%, di mana IHSG baru 1,5%. Dan kita lihat properti udah 8% Mhm. gitu secara sektoral. Oke, kalau misalnya dari sektor komoditi kan kayak misalnya batu bara, nikel atau energi, apakah ini bisa jadi
katalis atau mungkin lebih bisa dipengaruhi oleh faktor yang lain untuk sektor komoditi? Bisa. Ini karena pemangkasan suku bunga, emasnya kan ATH. Nah, ketika emas ATH berarti ada berhubungan dengan company related yang berhubungan dengan this gold gitu loh. Which is di IHSG kita ada sangat banyak eh, emiten ataupun perusahaan yang bergerak di bahan baku, especially di emas. Contoh kayak Antam, kayak MDKA, kayak BRMS, seperti Indi, itu juga ada gitu Oke, loh. Nah, oke. untuk kayak kalau kita ngomong batu bara, ya menurut saya rata-rata batu bara masih belum gerak kecuali Indi. Karena kenapa Indi masih ada goldnya? Indi masih ada goldnya, Indika Energi itu masih ada goldnya. So dia gerak. Kalau kayak MDKA, kayak anak usaha mau IPO, ya dapat sentimen. Ya kemudian nikel juga termasuk, nikel juga ada. Seperti Inco, apa itu namanya? MBMA, gitu loh. Nah, Oke. sekarang yang mostly yang aku ngelihat malah oil dan gas yang mulai kelihatan mulai naik. Kayak Medco, kayak Akra, kayak Raja. Nah, Oke, itu oke. yang aku sering perhatiin pergerakannya. Oke. Karena Nah, karena kalau kalau IHSG-nya itu naik karena emiten-emiten seperti ini itu jauh lebih oke daripada hanya kayak DSSA, MLPT, DCII gitu loh. Itu lebih baik hmm, ditarik oleh komoditi. oke. Nah, kan banyak banget ya para trader itu yang suka membuat keputusan itu buy on rumors, sell on news. Nah, Yes. strategi ini masih relevan gak sih menjelang FOMC atau keputusan The Fed mengenai pemotongan suku bunga? Masih karena kenapa? IHSG satu dia sudah resisten dan ATH. Dia berarti sudah tidak ada resisten di atasnya. Nah, kalau kita tarik Fibonacci, itu sekitar area 8.000, 84, 8.100 itu ada satu resisten di sana. Kemudian baru ke 8.200. Nextnya terakhir baru ke 8.300. Tapi apakah dengan hanya karena The Fed dia bisa lompat ke 8.300? I don't think so. Tapi kalau itu membuat gejolak untuk fluktuatif di 2 hari ini, besok dengan hari Jumat, possible sih, gitu loh, untuk gap up, untuk ada euforia sesaat. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah di hari Senin, minggu depannya. Why? Mhm. Karena minggu depan itu normalisasi. Nah, ini orang mulai nggak nih. Ini kan pasti orang-orang pada FOMO. Orang-orang pada FOMO. Ketika sudah FOMO, yang sudah beli dari bawah itu siap untuk buang. Nah, baru ketika dia tidak ada barang dan orang yang di atas itu pada beli, smart money-nya keluar, siapa yang narik lagi gitu loh. Nggak ada. That's why bisa jadi ada potensi koreksi. Tapi kalau ternyata di hari Senin, Selasa, Minggu depan, normalisasi ternyata direspon positif oleh market, membuat IHSG-nya bisa naik lagi, IHSG bisa 8.300. Bisa 8.300. Ya, Wow, itu angka yang sangat positif untuk sekarang ini meskipun sekarang angkanya di angka 7.900-an dan sudah masih masih mendekati angka possible kok, Ci. 8.000. Possible ya untuk minggu depan Iya, ya masih berarti ya. masih Atau minggu ini? masih minggu minggu depan. Minggu Itu depan. kalau kalau minggu depannya tidak berbalik turun. Mhm. Kalau minggu depannya koreksi, maka 8.300 itu akan bye-bye. Bisa jadi koreksi dulu. Oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya dengan Gitu. model yang terbatas nih kan, lebih baik para trader ini lebih bijak untuk masuk di big caps dulu atau mungkin justru ke sektor tertentu yang punya potensi naik, yang potensial naik. Kalau Kalau modelnya saya terbatas. modal terbatas ya. Mhm. Kalau saya bilang modal terbatas kamu tunggu. Jadi nggak Modal perlu masuk terbatas kamu kemana-mana. mending tunggu. Ketika tunggu intraday, ada momen kamu baru masuk. Yang mana nih? Tidak Masuk perlu kemana dulu? masuk ke sektor kayak teknologi, ada properti, pasti itu terefek. Properti, teknologi, banking, itu pasti akan ada efeknya.
Itu tinggal kamu lihat momentum ada saat pas masuk nggak. Kalau ada, kamu silakan masuk. Kalau enggak, ya udah kamu tahan dulu, normalize dulu, tunggu marketnya sudah oke, baru kamu cari entry. Jangan terbawa suasana dengan FOMO-nya itu, Oke, gitu. jangan terbawa suasana dengan FOMO itu yang selalu diingatkan oleh para trader senior gitu ya. Nih Iya, Henry karena Saputra nanya nih, digital bank atau commercial bank kok? Maksudnya digital ini, digital bank, digital bank kan kayak Agro, Bank Raya, Bank Kucing Neo, logonya kucing soalnya. Bank Neo, Bank Jago. Nah, itu mostly yang aku lihat tiga big banks digital ini yang perlu kita perhatiin. oke, Kemudian oke, kalau kita bank komersial, all big banks, yang aku lihat cuma BNI, BRI. Sisanya enggak dulu deh. oke, BCA oke. masih sentimennya masih negatif. Yang kemarin bocor datanya si Nikmir, kemudian yang BLBI itu kan belum beres. Ya, oke, oke. Ini sesuai katanya Agung Agung Umelar ya, jangan FOMO katanya Pak Purbaya. Bener banget ya, Pak Iya, Purbaya sempat mention itu ya, jangan iya. FOMO gitu, jangan dikit-dikit kayak pay later gitu ya. Tapi memang sebenarnya nih Hen, resiko terbesar yang perlu diperhatikan oleh para trader, investor retail juga menjelang keputusan The Fed ini apa sih? Sorry, apa tadi, Cik? Resiko terbesar yang perlu diperhatikan oleh para investor retail atau para trader setelah pengumuman The Fed atau setelah pengumuman FOMC. Resikonya takutnya kalian malah FOMO dan membuat kalian all in. Wah, bagus nih pemotongan suku bunga tanpa tahu asal usulnya, tanpa tahu eh, dia itu planningnya seperti apa. Itu mesti dipelajari karena itu berhubungan dengan makro. Nah, itu tidak bisa kita kontrol memang. Tapi yang bisa kita kontrol adalah, oke, okay, you know this is the resistance of IHSG. Oke, okay. Number two, you know that ini yang memang sudah ditunggu. Kembali lagi ke Cici tadi ada ngomong buy on rumor, sell on news. This is the news, gitu loh. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah confirmation, konfirmasi. Harus Mhm. sabar, harus sabar, ya. Tidak perlu yang gopo-gopo. Kalau orang Pontianak ngomong gopo-gopo artinya kayak buru-buru, ya. Santai aja. Kalau kamu belum punya barang itu menurutku tidak mungkin. Kalau kamu tidak punya barang berarti dari kemarin ketika harga lagi terkoreksi kamu tidak collect dan kamu takut. Ketika sudah di atas saat ini kamu hilang satu momen. Berarti kamu sudah hilang satu kesempatan. Jangan dikejar dulu. Tunggu dia ada momen baru lagi, create momen lagi, baru kamu masuk. Mostly yang aku lihat adalah, oke, ketika kemarin diskon, takut. Ternyata berbalik arah malah, wah IHSG-nya udah naik, ya aku nggak berani kejar. Ketika nggak berani kejar, wah keluar news nih, aku FOMO nih, beli. Itu yang membuat mostly trader retail pemula ataupun trader-trader retail itu tidak make money. Oke, oke. Itu. Aku kemarin ketika demo itu, Porto minus nggak minus, tapi sekarang udah recovery balik. Udah Ya, ya. recovery balik. Dan bahkan positif gitu loh. Nah, apakah semua orang bisa seperti itu? Punya mental baja kayak gitu? Tidak mungkin. Kalian pasti ada satu baper. Pasti ada. Cuman, lu mesti kontrol. Ya, ya. Self Gitu. control ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Alwin Lau Leo. Kok kalau WiFi, Inet, DOOH itu terpengaruh nggak kok dengan turunnya suku bunga? Itu kan teknologi kan. Wi-Fi itu kan teknologi. Which is Hmm. pasti ke ngefek dong. Karena itu perusahaan teknologi. Nah, kalau Inet kita ngomong itu kan sebenarnya perusahaan yang berbau ke infrastruktur.
karena dia berhubungan dengan kabel-kabel. Kalau kamu ngomong Dodo itu perusahaan periklanan, tidak ada hubungan dengan suku bunga. Lu mau iklan ya iklan aja gitu loh. Tapi apakah Oke. dengan suku bunga turun orang spending bisa cetak iklan? Bisa aja. Nah, biasanya Oke. kalau kalian lihat di Jakarta MRT ada iklan di MRT itu Do. Oke. Oke. Nah, Hen, kalau misalnya dari pengalaman ya, Hmm. momen FOMC ini itu lebih sering menjadi peluang cuan besar atau malah jadi jebakan market nih kalau menurut Hendy? Dari pengalamannya Hendy. Both ways. Oh, Both. dua-duanya bisa Jadi, ya? mm-mm. Jadi kembali lagi hasilnya apa sih? Paginya itu orang lagi ngapain? Jadi biasanya kalau ini nih kayak gini nih, pagi-pagi aku jam 6 udah bangun, udah baca Oke. nih. Ini riset ini hasilnya gimana, kemudian diskusi dengan temen, ini baiknya seperti apa. Oke, kalau aman ya udah, aku nggak akan banyak komen. Tapi kalau yang menurutku ini tidak oke, biasanya aku udah ngomong di grup gitu loh. Oh, kalian jaga TS ya, apa. Biasanya aku udah ngomong. Tapi kalau aku diem, mereka pun udah tahu. Oh ya udahlah, biarin aja lah gitu. Oke, oke. Jadi bisa terjadi dua-duanya tadi tergantung seperti apa penyampaiannya ya. Apakah dengan Tergantung galau, apakah bener. ragu gitu ya. Sama satu lagi Cik yang terakhir yang perlu diperhatikan tergantung lu punya posisi atau enggak. Kalau kamu Maksudnya lagi gimana? tidak punya posisi maksudnya lu lagi ada barang atau enggak, lagi ada emitennya atau enggak. Contoh, kamu lagi kalau kamu closing misalnya contoh besok contoh ya contoh. Misal contoh besok perbankan semua pada give up misalnya karena oh hasil meetingnya bagus kemudian eh Jerome Powell-nya dovish misalnya. Bisa jadi give up. Nah, kalau kamu beli misalnya contoh kalau kamu beli kayak BRI misalnya. Beli BRI sekarang di 4.220. Ternyata besok open di 4.400. Berarti kamu kan otomatis udah cuan. Berapa persen? 4%. Nah, apakah itu menjadi satu bencana? Menurut saya itu adalah suatu jackpot. Benar nggak? Tapi kalau ternyata hasil keputusannya itu jelek dan ternyata lu nggak punya posisi, lu juga jackpot. Gue punya cash. Oh, gue bisa beli harga murah. Enggak. Jadi tergantung juga lu punya posisi atau enggak. Dan tergantung juga ketika kalau lu punya posisi ternyata newsnya jelek, lu batasi resikonya enggak. Itu juga jadi satu mukjizat. Bukan mukjizat ya, apa? Satu berkah. Ya enggak sih? Oh, Ya, saya ya, ya. berhasil menjaga resiko saya. Gitu loh. Oke, Tapi oke, apakah ini perlu ditakuti? Menurut saya tidak perlu ditakuti. Setidaknya ini jangka pendek. oke. Jangka Tapi kok, panjang untuk koreksi besar menurut saya sih belum untuk jangka besar. oke, jadi ini untuk jangka pendeknya positif, untuk jangka panjang masih belum koreksi ya Wait and kayaknya ya. see, wait and Wait see. and see Kayaknya dulu ya. belum koreksi besar sih harusnya. Oke, tapi kalau menurut Hmm. prediksi dari para ekonomi atau mungkin para trader, The Fed ini kemungkinannya secara persentase lebih besar akan melakukan pemotongan suku bunga ya, atau gimana? 96, ya 96% sih. 96 ya. Hmm. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Pratama Aditya nih, Hen. Kok kalau bank Hmm. daerah ada pengaruh nggak ya dari suku bunga turun ini? Bank daerah. Bank daerah pasti ada efek dong. Itu kan bank pemerintah kan. Kayak kamu Mhm. ngomong kayak bank apa bank DKI, bank kalau di Pontianak ada namanya Bank Kalbar, itu pasti ada ngefek gitu loh. Oke. Cuman apakah langsung diturunkan suku bunganya, lending eh, lending rate dengan loan rate-nya itu menurutku nggak langsung, nggak mungkin Hmm. langsung diturunkan. Bank kan masih mau cari cuan dong. Ya, ya, ya. Oke, ini NPL-nya ada masih tinggi, apa kenapa? NPL-nya masih tinggi, Oh, NPL-nya masih non tinggi. performing loan-nya masih tinggi. Oke, oke. Ini ada komentar nih ya dari salah satu nasabahnya YB yang bareng sama Hendy nih dari Agung
Umelar. Nah, makanya buka akun di YB bareng sama Ko Hendy. Widih, ini dibayar berapa, Hen? Bayar kayak gini, Hen? Bisa komen Gila. buzzer ya? Gila, Buzzer gila, gila, nih. gila, 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 gila. Hendy punya buzzer juga ternyata ya. Eh, Ini gila, kalau gila, gila. teman-teman YB nih penasaran gitu ya, pengen tahu tentang dunia trading, investing gitu ya, apalagi dengan keputusan-keputusan yang mungkin lagi hot-hotnya seperti ini, bisa langsung aja belajar dengan para trader, dengan para investor di YB Sekuritas. Ini lagi ada event nih, Hen. Bakal ada Oh live ya? trading week. Live Mhm. trading weeknya tanggal 19, 22, dan 24 September. Ada Hmm? onset dan juga ada online. Jadi kalau misalnya dari Pontianak kan mungkin nggak bisa onset ya, karena onsetnya itu Ya. bisa open for public. Ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Padang. Jadi kalau yang dari teman-teman dari Pontianak bisa ikut lewat Zoom. Tapi kalau Zoom ini Mhm. khusus buat nasabahnya YB. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya Buset. yang mau datang onset, ini tanggal 19 September ada onsetnya di Surabaya, tapi untuk sesi 2. Jadi bisa belajar bareng-bareng juga, bisa Langsung live sama trading. master. Betul. Ini ada buzzer yang lainnya, ada Benny Lesmana, bareng Ko Hendy Auto Cuan katanya. Luar biasa loh ya. Master ya, banyak ya masternya. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau Boleh. boleh memilih satu Mhm. sektor untuk jangka pendek Mhm. pasca FOMC, sektor apa yang paling menarik menurut Hendy? Kalau harus memilih satu sektor yang paling menarik setelah MOMC meeting ini. Teknologi, kalau aku. Teknologi ya. Teknologi. Oke. Pasti cuan ya, auto cuan ya. Amin. Kita aminkan sama-sama ya. Amin ya, amin ya sama-sama ya. Oke, mungkin juga bisa Hen kasih semangat, mungkin kasih pesan juga buat teman-teman yang mungkin baik itu yang sudah baru belajar ataupun yang sudah lama berkecimpung di dunia trading atau investor juga gitu ya, para investor juga. Satu pesan di tengah-tengah kondisi ini, baik itu menjelang FOMC meeting dengan kondisi Indonesia juga yang baru punya Menteri Keuangan yang baru, ada pesan apa nih, Hen? Kontrol lah yang bisa kamu kontrol dan tanggapilah sesuatu dengan bijak untuk sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Oke, jadi kontrollah apa yang bisa kamu kontrol Nah, kamu dan kontrol, bijaklah dengan sesuatu yang bijaklah. tidak bisa kita That's kontrol right. ya. Nah, itu That's quote right. of the day. Quote of the day. Oke, wah ini luar biasa sekali ya topiknya ya. Terima kasih banyak untuk Hendy yang sudah Thank you, meluangkan Ci. waktunya, udah sharing insight-nya juga, udah sharing tentang knowledge-nya mengenai FOMC meeting ini. Kita doain yang terbaik, semoga The Fed dengan pemotongan suku bunga ini juga punya dampak atau sentimen yang positif terhadap IHSG Indonesia juga. Untuk teman-teman YB, tetap semangat, auto cuan ya. Semoga banyak cuan-cuan yang berlimpah. Amin. Amin ya. Oke, kalau gitu Amin. akhir Cuan buat kata, semua. kenapa? Cuan buat kita semua. Oh ya, cuan untuk kita semua. Amin. Oke, kalau gitu akhir kata Amin. saya Ladilia pamit, Hendy juga pamit. Selamat Handy. malam semuanya. Bye-bye. Malam, bye.